Pocong mana? Usahawan wong ini pocong Mas. Kemarin pun. Lah, ini wis kok. Ana pocong ya. Get ini. Sok Tuul bae ning ngarepe kok. Lah kaget Mas iki tak krono. Itu itu enggak ini beda ini, Jek. paha kesiangan ini. Pahanya kenapa ya, Mas? Hah? Pahanya kenapa itu? Taleng ya. Sikile gede sisai kayak gajah, Mas. Tumor ya. Tumor. Itu kaki pocong, Mas, bukan kaki gajah. Tinggalnya. Tinggalnya coba Dik. Kesiangan ngapa mungkin minta tolong mungkin. Susah yang itu. Assalamualaikum. Mas potong. Kepagian ya. Kesiangan ada bisa ngapa Mas potong? Ketiduran apa? Ih, Mas ini ngapain? Apa? Astagfirullahaladzim. Yang benar saja. Serius. Ngapa Mas Iki? Mas. Pocongnya meminta itu. Oh. Baseball. Hah? Itu ibarat. Lillahi. Katanya kita suruh menyerah, Mas. Ya udahlah. Dia ngancam kita. Iya. Ya Diserahkan ke itu siapa? Ampun deh, minta ampun deh. di kota bu itu kan. Lei. Kenapa sih? Kamu nantang kita. Kamu ikut sayembara. Yang ikut sayembara itu ya, kerajaan kuat-kuat, besar-besar, kekuatannya besar-besar. Lo kamu tangan kaki deket gini kok. Sayembara lah kamu nanti kalau dapet tuh megangnya gimana? Ya. Suruh masuk aja ditanyain, Jek. Oh iya, kamu masuk ke raga itu ya. Yo, masuk yo. Siap ini. Ini mas masuk sini mas. Mas Reha. Halo Bor. Kamu beneran mau ikut itu sayembara? Serahkan pusaka itu, atau kalian akan saya musnahkan sekarang juga. Wis. Bunum, Sini kok dawo. Iku dawu. Bu jangan keras-keras. Kalian jangan meremehkan sesosok pocong. Tidak. Kita nggak meremehkan kok. Cuma kita membaca ini gumun loh, pocong kesiangan itu. Kenapa enggak dari tadi malam Iya. tidur? Memang saya datangnya pada waktu ini. Nama kamu siapa Om? Sutiman. Sutiman. Mending Karipan aja kan ini udah siang nih. Karipan. Kasihan ya, Sutiman. Cepat berikan pusaka itu. Walaupun bentuk saya seperti ini, saya adalah Sutiman. Memangnya tahu dari mana bahwasanya pusaka itu udah ada pada kami. Dunia keceng. Kamu lihat apa? Kamu? Loh. Kenapa sih? Kita apa-apain aja begit kamu. Sawan celeng kan? Bagi. Kamu tuh kenapa? Kenapa? Oci, Kalau ada masalah cerita. ojo dengken. Curhat. Kamu nanya. Itu kakimu kenapa? Kok tadi besar sebelah sih? Iya Sut. Ya ini kenapa ini? Tin. Sutino apa Sutiman sih Mas? Masya Allah. Kamu harusnya itu gak nyari pusaka, nyari obat. Kamu sakit ya? Gimana? Perkaman. Mas kan tangannya Lepas tangan saya diikat. Oh iya. Cepat berikan. Perkenalkan. pakai kepala, Mas.
Mas Dik kenalan dulu. Bagaimana? Ada apa sebenarnya? Udah tadi Sutina namanya. Bukan Sutina. Siapa? Suripan. Cepat berikan pusaka itu. Mas, kamu tuh ngomong selesai dulu. Ih, tadi kamu bengek lagi. Kenapa sih? Lepaskan ikatanku ini. Namanya Sutina, dibilang Sutina bukan Sutina. Ya udah. Nih, kamu ikut sayembara. Kau dapat informasi dari siapa? Saya mendengar kabar jika mempunyai pusaka itu akan menjadi kuat dan ditakuti oleh semua makhluk. Pusaka apa? Itu yang kamu pegang. Ini Iya, apa namanya? pati. Pati. Godopati. Ya pati. Tapi doang. Nih, saya lepas tanganmu ya. Capek nih, kasihan nanti. Jika kamu sudah melepaskan, berikan pusaka itu. Iya nanti. Toh ini juga menolong kamu kalau misalnya kamu dapat pusakanya kan bisa megang. Nanti saya memberikan pun kau bagaimana? Baik. Terima kasih banyak. Belum. Lepasnya kayak gini nih. Kaki. Nggak usah kakinya. Kaki. Nggak usah. Kaki lepaskan. Ya ini aja ya. Ini aja ya. Ini aja. Biar udah sekalian. Iya. Jangan. Iyalah. Iyalah. Jangan. Mana berikan pusaka itu? Tunggu dulu. Saya Kak. tanya dulu. Coba tangannya kayak gini bisa nggak? Gak bisa. Saya tanya dulu. Kok bisa tahu bahwasanya pusaka itu dari tangan kita? Apakah tadi mendengar tadi? Ya jelas. Di mana ada kerajaan yang sedang mencari kalian. Saya membuntuti kerajaan itu. Atau salah satu pengikut dari raja itu. Oh berarti mendengar kabar bahwasanya emang sayembara itu sudah dimenangkan oleh kita. Betul sekali. Terus apa namanya? Memangnya bener ini manusia-manusia ini jadi sayembara? Saya sudah yakin. Buktinya pusaka itu sudah berada di tangan dia. Sudirman. Oh, Sutisna. Sutina. Sutiman. Sudirman. Oh. Sut. Sudirman. Seperti ini ya, mohon maaf. Ya nanti saya akan berikan jika kau mau. Jelas saya mau. Di tangannya kenapa sih, Man? Apakah banyak dari bangsamu yang wujudnya persis sama sepertimu itu ikut sayembara? Banyak sekali. Berbagai macam makhluk itu mengikuti sayembara itu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pusaka itu. Kuntilanak ada nggak? Banyak. Kuntilanak banyak. Banyak. Ini yang ditakutkan, Mas. Tuyul ada tuyul. Toyol. Es. Yang Kecil tidak botak. mempunyai rambut. Ya. Ya, Gundul pengingis. banyak. Semua makhluk mengikuti sayembara itu. Gundul pengingis ada gak? Bulu pringis. Oh, gundul pengingis. Pengis yang ketatap. Kepala itu kalau jatuh tuh tatap gitu loh. Ini sudah kamu lepaskan. Cepat Ya berikan nanti saya pusaka butuh itu. informasi. Tentunya saya pun butuh informasi. Nah terus apakah yang kau dengar mengenai kekuatan pusaka Godopati itu? Itu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jika sudah mempunyai pusaka itu, yang mempunyai akan ditakuti oleh semua makhluk. Karena kau ingin jadi raja nanti. Sebelum saya mendapatkan itu, saya sudah lebih dari segala raja. Wes. Sudah lebih dari segala raja. Apa? Raja Poci. Jika saya mendapatkan itu, saya lebih dari raja. Lebih dari raja siapa? Semua raja di kerajaan di dunia ini akan tunduk kepada saya. Wah. Nih, kalau ngomongnya jangan berlebihan. Nanti ngomprok loh. Bro. Cepat berikan. Ya. Nih, yang ini aja nih. Nanti dulu, ini saya mau isi kekuatannya dulu. Tidak perlu. Biar tambah kuat. Itu sudah mempunyai kekuatan yang besar. Sok tahu. Memang saya tahu.
Tahu apa? Tahu apa? Tahu pusaka itu? Pati. Silakan. Tuh, Kang. Susah. Tangan saya bantu. Ini. Nah, lah tanganmu kok bisa bekayang gitu sih? Oh, Saya lepaskan ya. Lepas ya. 1, 2, 3. Ilahi. Gimana? Kenapa, Cong? apaan tuh? Makan. Apaan tuh? Kenapa, Cong? Apaan tuh, Jong? Apaan tuh? Lu. Kenapa sih? Gimana? Kenapa, Cong? Apaan tuh? Makan. Apaan tuh? Kenapa, Cong? Apaan tuh, Jong? Apaan tuh? Lu. Kenapa sih? Mengapa pusaka ini sangatlah berat? Ya gimana kamu pengen pusaka itu bilang dikasih nggak kuat? Apaan tuh? Saya tidak jadi memiliki pusaka ini. Cepat ambil. Hah? Gimana sih? Katanya mau jadi raja dari segala raja. Bayi raja. Nanti keluar Iya, Mas, malah bau itu. Cepat ambil. kuning-kuning enom. Kuning-kuning enam. Apaan tuh? Saya tidak jadi memiliki pusaka ini. Kenapa? Berat, saya tidak mampu mengangkatnya. Nah, nanti Ada suratnya. Kau ceritakan ke semua pocong yang ikut sayembara, pusaka ini sangatlah Berat. gak akan Kuat. ya, kabarkan ya. Saya memberikan informasi itu kepada bangsa pocong saja. Ya, Terserah kamu. semuanya juga gak apa-apa. Jangan berani-berani gitu ya. Ya, baik. Mau nggak? Cepat. Tangan saya sudah tidak kuat. Bolong itu ya tangannya. Tolong bantu saya berdiri. Apa sih? Yo. Bantu saya. Ayo. Gimana kalau tidak sholat? Hei, kamu gimana? Itu Jadi beratur terus. macam apa gitu. Saya tidak jadi memiliki pusaka. Nanti tugasnya kamu Kok iso? Menyebarkan informasi. Astagfirullahaladzim. Pusaka itu mempunyai berat. berat yang sangat berat. Bilang pusaka ini bobotnya 15 ton. 15 kilo. Ton. Nah, nggak akan kuat. Percuma punya pusaka Tono. tapi tidak bisa memindahkan. Memindahkan kemana? Ya kau bawa mau digendong apa? Kursiman. Sutiman ya. Ya kabarkan ya. Sutiman. Mungkin saya salah mengikuti sayembara ini. Ya jelas oh. Enggak salah. Enggak salah. Karena kau tergiur dengan sebuah hadiah yang megah, yang mewah. Tidak mengukur diri. Tidak mengukur dari kekuatan yang kau miliki. Tetapi mengapa engkau sangatlah mudah membawa pusaka itu? Ini saya sering fitness. Oh. Sering olahraga. Nih, Poci. Makanya jangan kayak gini terus. Tangannya dilepas, olahraga kayak gini, Poci. Angkat-angkat beban. Saya berikan seperti itu karena dahulu waktu matinya saya itu aneh. Kenapa sih? Matinya kenapa? Cerita sini. Tangan saya tidak bisa seperti ini. Itu harus dipaksa. Mau kamu pernah hidup sih? Belum pernah. Gimana Nah, ini sih? mati sini. Sudah mati. Kamu korin manusia dah? Hewan. Jelas manusia, kalian melihatnya seperti Enggak, itu kakinya kenapa itu? Tumoren. Ya ini kenapa ini? Gede banget.
Dahulu saya sering menendang orang. Asap. Ya Allah. Poci kena asap. Terus kalau tumornya di sebelah mata gitu gimana? Berat itu. Terus sering ngapain? Orang tangurun. Sering melihat seseorang mandi mungkin. Oh, ngintip. Timbilan. Saya tidak menginginkan memiliki pusaka itu. Tangannya iseng banget, ngapain tadi? Rumput dicabut-cabut, tanganmu iseng banget sih. Mau deket nggak? Mau deket lagi nggak tangannya? Mau dikit apa dilepuk mau buat olahraga? Tetapi ini harus mengikatnya dengan kencang. Iya. Supaya tangan saya tidak seperti ini. Iya sih. Saya balikan lagi ya. Tapi tolong ya, kabarkan ya ke potong-potong yang lain ya. Kami karo jadi. Piye Mas Putra? Kabarkan yang wujudnya mirip-mirip sama sepertimu ya. Yang kenceng, nanti nggak muat lubangnya. Tuh. Sutiman kan? Kursiman apa sutiman sih? Sutiman. Tolong kabarkan ya. Jangan cepat ikat saya. Ya wis. Mulutnya dikit nggak? Tidak perlu bagaimana saya mengabarkan informasi ini. Dikasih napas gak hidungnya? Dijahit ya. Tidak perlu. Sudah, selamat tinggal. Baiklah, saya akan mengabarkan ini secepat mungkin. Jangan sering nakutin orang ya. Baik. Kasihan. Itu raganya. Udah merambat ke segala jenis Iya, makhluk. dan di pagi hari ini suatu tontonan teman-teman, pocong saja ikut sayembara. Bagaimana dengan yang lain? Awalnya tak kira pocong biasa lu iseng loh Mas, ngagetin itu. Malah nantang katanya. Lu lagi jalan jadi tunggu dulu dengar apa itu. Ayo kami ambil jalannya. Iya. Kami pulang. Cepet. Kita enggak nunggu kabar juga. Oke. Astagfirullahaladzim. Di mana Raja Pongkes? Joseto, ada apa kau masuk tiba-tiba? Iya. Marah-marah seperti itu. Setelah kepergian Raja Pongkes untuk menemui kalian semua, beliau belum kembali sampai detik ini juga. Tadi pamitan mau kasih tahu sama teman-teman bahwasanya hari bahagianya dia telah mempunyai pusaka Godopati yang telah diimpi-impikan dalam Saya hidupnya. tidak percaya apa katamu. Kau sembunyikan di mana Raja Pongkes? Karena saya tidak bisa berkomunikasi dengannya. Mana saya tahu, kau sudah dibaikin malah marah-marah seperti itu. Iya. Malah menuduh saya sembunyikan. Kau ini nggak ada syukurnya sama sekali ya. Tahu. Terima kasih sekali. Saya tidak bisa percaya begitu saja kepada kalian. Karena hilangnya Raja Pongkes yaitu ketika dia pergi untuk bertemu dengan dirimu. Dan sampai detik ini juga saya tidak bisa berhubungan dengannya. Saya tidak bisa menghubunginya. Saya tidak bisa berkomunikasi dengannya. Kau ini terhadap pimpinannya punya sopan santun atau tidak? Biarkan rajamu itu memberitahukan kebahagiaannya kepada teman-temannya. Tunggu saja. Jika memang beliau hanya untuk menunjukkan kebahagiaannya, pastinya dia tidak akan lupa untuk memberitahu kemana dia akan pergi. Karena itu adalah prinsip yang dijalankan oleh Raja Pongkes. Yang namanya bahagia dalam seumur hidup, mengimpi-impikan suatu benda, ketika dia sudah mencapainya, ya pastinya lupalah. Tidak. Iya, lupa. Saya tidak percaya dengan apa kata-katamu. Saya yakin kau menyembunyikan Raja Pongkes dan kau menyekapnya. Di mana Raja Pongkes? Andai saja nanti Raja Pongkes kembali, kau adalah makhluk yang paling malu setelah menuduh orang yang sudah baik terhadap kerajaanmu. Tidak apa-apa saya malu. Yang terpenting di sini, saya hanya mengkhawatirkan kondisi dari Raja Pongkes. Nih, Itu adalah salah satu bukti bahwasanya saya itu
sangat setia kepada Raja Ransabonges. Jika kau ingin menunjukkan kekhawatiranmu, bukan berarti kau harus marah-marah seperti itu. Saya tidak marah-marah kepada kalian, saya hanya bertanya di mana. Dan saya belum bisa percaya jika kau tidak memberikan bukti bahwasannya. Nih, bertanya itu ada adabnya ya. Ini agak bentak-bentak. Mas Kenang Yang di mana terhormat. Tuan Rajaku Ransabonges. Sampai detik ini saya tidak bisa menghubungi Raja Ransabonges. Mbok ya jadi makhluk itu berpikir positive thinking. Kamu tuh mending duduk anteng di Kerajaan kerajaan. tanah. Apa kau duduk-duduk dulu di kursi raja, kipas-kipas? Ini pasti kan kalian akan menyiapkan sebuah pesta besar-besaran di kerajaan. Ini beres-beres rapi-rapi di sana. Ya, Sang Kajang. Betul. nyembelih kelinci. Padahal kalau enggak ini aja biar bermanfaat itu. Nyebarin berita itu udah menang. Nah, sementara sambil nunggu Tuan Raja Ransabonges itu cepat-cepat lah kau ini mengabarkan kepada yang lain. Nah, kerjaannya itu Jangan ganggu konsentrasi saya sedang berusaha untuk menghubungi Raja Ransabonges. Wah, sekarang sudah jelas. Ada bau-bau pembunuhan di sini. Bajingan kalian. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata kecurigaan saya bahwasanya ada kecurangan dalam pertemuan ini. Ada kecurangan dalam pusaka ini. Sekarang sudah terbukti bahwasanya siapa yang telah kau bunuh, bajingan? Di mana Raja Ransabonges? Bangsat! Apakah kau telah membunuhnya? Kau harus mati. Sekarang juga. Tidak semudah itu. Kau membunuh saya. Sekarang sudah jelas bahwasanya berita yang tersebar luas bahwasanya ada makhluk yang berhasil untuk mendapatkan sebuah pusaka Godopati itu. Ternyata itu adalah akal-akalan kalian. Dan sekarang berita itu akan saya sebar bahwasanya kalian hanya membuat berita palsu dan kalian hanya membuat pusaka Godopati palsu agar peserta sayembara itu tidak ikut campur dalam urusan kalian, agar kalian terbebas dari makhluk-makhluk yang mengincar kalian. Sekarang saya mengetahui Tak usah rencana licik kalian. Perlu kalian ingat, kalian telah membunuh Raja Ransabonges, dan saya tidak akan menghentikan, dan saya tidak akan tinggal diam atas kematian Raja Ransabonges. Ingat kalian semua, tunggu saja apa yang akan datang kepada kalian. bagaimana Tuan Giraka? Apa nih? Ya Allah. Inilah yang saya takutkan. Dari awal. Rencana yang sudah kita susun, di mana kita akan menduplikat pusaka tersebut. Ternyata yang kita takutkan benar-benar terjadi.
Masih juga ya? Ketahuan Mas. Ketuaan sama Joseto. Barseto. Joseto. Ketahuan gimana? Ketahuan kalau berita kemenangan itu palsu dan rajanya sudah mati. Menurut saya, ketika Raja Ransabonges datang, itu adalah ancaman besar. Dan maka dari itu, rencana kita mulai tercium. Di saat itu, seketika saya berkeputusan untuk membunuh Raja Ransabonges. Begitu pula di saat kedatangan Joseto yang sudah mencium bau-bau mencurigakan di saat rajanya tidak kunjung kembali. Dia mencari keberadaan rajanya. Dan kecurigaan itu terjatuh kepada kita. Dan saat ini juga saya berkeputusan yang sama di saat saya membunuh Ransabonges. Akan tetapi ternyata rencana yang saya jalankan sebelumnya sudah tercium oleh Joseto. Kita dalam masalah besar. Apa yang harus kami lakukan? Ini Tuan. Untuk saat ini, yang ada di kepala saya hanyalah pergi dari tempat ini. Karena mungkin pasukan Joseto sudah berbondong-bondong menuju ke tempat ini. Jadi kematian Raja Ransabonges sudah diketahui dari Joseto. Oh, saya malah panik. Benar sekali. Siapa lagi nih? Ternyata benar Raja Ransabonges. Kalianlah yang membunuh. Seperti inilah permainan kalian. Tunggu apa yang akan terjadi. Hei, siapa kau? Saya adalah pasukan dari kerajaan Ransabonges. Dan saya memastikan bahwa kalianlah yang telah membunuh Raja Ransabonges. Dan ternyata itu benar. Untuk saat ini, kalian sudah benar-benar harus berurusan dengan kerajaan Ransabonges. Saya akan mengabarkan berita ini semuanya. Bahwa pusaka yang kalian miliki itulah pusaka yang palsu. Dan tunggu apa yang akan terjadi. Tunggu dulu. Kau salah dengar mungkin. Apa ini yang kau inginkan? Saya sudah tidak menginginkan pusaka ini. Raja saya telah mati. Saat ini nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ambil saja pusaka itu. Kita sudah tidak membutuhkan pusaka tersebut. Saya butuhkan nyawa dari kalian semua. Mati di tangan kerajaan Ransabonges. Kami akan membalaskan dendam dari raja kami. Tunggu yang apa yang akan terjadi pada kami.
Astagfirullahaladzim. Putra. Nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah mengetahui. Astagfirullahaladzim. Benar sekali. Inilah yang kita khawatirkan. Di saat awal mula rencana untuk memalsukan pusaka tersebut. Dan ternyata ini memang benar-benar terjadi. Di mana saat ini kita dalam masalah besar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah mengetahui Bilo? Tenangkanlah diri kalian terlebih dahulu di sana. Tenangkanlah diri di sana, sahabatku. Maafkan aku, sahabatku. Aku telah melakukan kejadian yang mungkin akan memperumit urusan kita dan manusia-manusia ini. Akan tetapi, ini adalah rencana yang sudah kita persiapkan. Tak usah Kisanak berkecil hati seperti itu. Semuanya telah terjadi. Lagi pula, kerajaan Ranca Bonges adalah kerajaan yang sangat sesat pula. Jadi, tidak ada salahnya jika kita menghentikan Raja Ranca Bonges ataupun meleburkan Raja Ranca Bonges itu. Saya pikir begitu, Kisanak. Dan untuk sekarang, tidak ada kata lain untuk kita berlindung, berserah diri kepada Sang Pencipta, Kisanak. Karena apapun yang telah kita lakukan, itu akan ada timbal balik untuk kita semua, Kisanak. Lagi pula, saya yakin untuk saat ini, mengenai rencana yang sudah kita buat, Raja Cipto Samanggala sudah mengetahui semuanya, Kisanak. Itu bisa saya pastikan, Kisanak. Berarti musuh kita sekarang malah menjadi tambah bilang. Tentunya, Kisanak. Mengenai kerajaan Ranca Bonges, saya lihat sekarang dia sudah tidak bicara mengenai pusaka Godopati. Akan tetapi mengenai harga diri kerajaan Ranca Bonges, Kisanak. Dia mungkin sudah bersabar untuk meminta sebuah peperangan terhadap kita, Kisanak. Akan tetapi kita tidak meladeni keinginan dari kerajaan Ranca Bonges. Dia menerimanya, Kisanak. Karena yang saya ketahui, kerajaan Ranca Bonges memiliki harga diri yang sangat tinggi, Kisanak. Dia akan melakukan sebuah pertarungan, akan melakukan sebuah peperangan, yaitu ketika kedua belah pihak sudah disepakati. Akan tetapi di sini keadaan berkata lain, Kisanak. Dendam sudah menyelimuti dari kerajaan Ranca Bonges. Karena pimpinannya telah dileburkan oleh kita. Jadi, kita harus berhati-hati. Karena kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh kerajaan Ranca Bonges itu, Kisanak. Aduh, saya nggak tahu Bilo, jika akhirnya ujungnya seperti ini. Tak usah cemas seperti itu, Kisanak. Kita sudah sering menghadapi situasi seperti ini, Kisanak. Jika memang kita di jalan yang benar, saya yakin, Kisanak, akan ada jalan yang terbaik untuk kita semua. Tapi jika yang kita lakukan itu salah, kita harus menerima apapun resiko yang datang kepada kita, Kisanak. Itulah yang saya ketahui. Karena itu sudah kita lakukan. Jadi
Apapun yang datang kepada kita harus menerimanya. Lalu sahabatku, apa yang perlu kita persiapkan? Kita harus rundingkan dengan sahabat-sahabat yang lain di sana. Karena permasalahan ini harus benar-benar direncanakan secara matang di sana. Kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh mengambil keputusan dengan dalam kondisi yang sangat cemas seperti ini. Karena dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi amarah, dan dalam kondisi sedih pun, kita tidak bisa memikirkan jalan yang terbaik dalam sebuah permasalahan di sana. Benar sekali sahabatku. Baiklah di sana. Mungkin untuk saat ini kita harus banyak-banyak meminta perlindungan kepada Sang Pencipta di sana. Karena hanya kepadanya kita bisa mendapatkan sebuah pertolongan. Nanti saya akan berusaha menyusun sebuah rencana dengan sahabat-sahabat yang lain. Apa jalan yang terbaik yang akan kita lakukan di sana? Bagaimana di sana? Apakah di sana ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Jangan kita bisa berpikir dulu. Baiklah. Mungkin jika Kisanak saat ini hatinya dalam kondisi yang sangat resah, tenangkanlah terlebih dahulu Kisanak. Dekatkanlah Kisanak terhadap Tuhan, agar hati Kisanak lebih tenang lagi, sehingga pikiran Kisanak pun dapat bekerja dengan lancar Kisanak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenangkanlah dirimu Kisanak. Baik, sahabat. Apa yang Kisanak lakukan itu adalah yang terbaik. Jadi jangan sesali apa yang sudah Kisanak lakukan. Karena Astagfirullahaladzim. Siapa lagi? Siapa lagi? tenanglah Kisanak. Izinkan saya bertanya sebentar kepada beliau. Mohon maaf sebelumnya. Saya berbicara dengan siapa? Saya adalah Orawa. Dan saya kesini untuk memastikan apakah benar bahwa sayembara itu sudah dimenangkan oleh beliau. Biar saya jelaskan di sana. Untuk sayembara, saya pikir jika Kisanak berkeniatan untuk mengikuti sayembara itu, lebih baik Kisanak pikirkan terlebih dahulu seberapa kekuatan yang Kisanak miliki. Karena di sini sayembara itu diikuti oleh banyak sekali makhluk-makhluk hebat. Daripada Kisanak tidak memikirkan keselamatan Kisanak dalam mengikuti sayembara ini, itu akan merugikan Kisanak sendiri. Saya hanya ingin memastikan. Saya mendapat kabar bahwa sayembara itu sudah dimenangkan oleh sosok yang bernama Wiraga. Apakah itu benar? Jika memang benar, saya pastinya akan menghentikan mengikuti sayembara tersebut. Seperti ini Kisanak. Kebenaran itu hanyalah milik Tuhan Kisanak. Jadi, daripada Kisanak menyia-nyiakan hidup yang selama ini Kisanak perjuangkan, lebih baik hentikanlah mengikuti sayembara ini Kisanak. Lagi pula, yang sedang disayembarakan sekarang ada di hadapan Kisanak. Apakah Kisanak mengetahuinya? Saya mengetahui. Saya hanya ingin memastikan apakah
memang benar-benar sudah dimenangkan. Saya juga mendapat kabar bahwa pusaka yang telah dimenangkan oleh Wiraga itu adalah pusaka yang palsu. Kabar itu kau dapatkan dari siapa? Saya mendapat kabar itu dari kerajaan Rancabonges. Dia mengabarkan bahwa kemenangan dari makhluk yang mengikuti sayembara itu, pusaka yang dimiliki itu adalah pusaka yang palsu. Jadi untuk Wiraga, mohon dicek kembali apakah pusaka itu benar-benar asli atau palsu. Seperti ini Kisanak. Saya ingin bertanya kepada Kisanak. Jika memang pusaka yang dimiliki oleh Wiraga ini adalah pusaka yang palsu, lalu apa yang akan Kisanak lakukan? Saya hanya ingin bertanya. Saya hanya kasihan kepada Wiraga yang sudah memenangkan sayembara, akan tetapi mendapatkan pusaka yang palsu. Seperti itulah kejadiannya Kisanak. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Wiraga supaya untuk mengecek terlebih dahulu pusaka tersebut apakah benar-benar asli atau tidak. Jika tidak asli, lebih baik di sana bicarakan lagi kepada yang membuat sayembara tersebut. Mengenai keaslian dari sebuah pusaka, kita tentunya tidak ada yang tahu kecuali dari sang pemiliknya. Bukan begitu Kisanak? Ya, benar. Tapi di sini, jika Kisanak mengikuti sebuah sayembara ini, apakah Kisanak mengetahui permasalahan awal mengapa diadakannya sayembara ini? Apakah hanya Kisanak tergiur oleh hadiah-hadiah yang dijanjikan oleh Cipto Samanggala itu Kisanak? Iya, saya mendapat kabar ini belum lama. Dan saya juga tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa. Di dalam sana hanya mengatakan siapa yang bisa memenangkan sayembara akan mendapatkan pusaka Godopati. Hanyalah itu. Saya sungguh kasihan melihat sang Wiraga yang telah memenangkan sayembara ini, tetapi hanya mendapatkan pusaka yang palsu. Berita itu sudah menyebar luas hingga sudah beberapa kerajaan yang mengikuti sayembara tersebut itu mengetahui semuanya. Jika sesosok Wiraga telah mendapatkan pusaka yang palsu. Tenangkanlah Kisanak. Sebelumnya, ada kepentingan apa Kisanak hadir di tempat ini? Saya hanya ingin memastikan dan melihat bagaimana pusaka palsu yang telah didapatkan oleh Wiraga yang telah memenangkan sayembara tersebut. Jadi, Kisanak pun mengikuti sayembara ini. Jelas seperti itu. Sudah terbukti di sini Kisanak. Mungkin saja jika Kisanak yang memenangkan sayembara ini, bisa juga Kisanak pun bernasib sama dengan Wiraga. Jadi, saya harap jika Kisanak mengikuti sebuah sayembara, harus mempertimbangkan apa saja yang akan terjadi kepada Kisanak.
Cukup Wiraga saja yang menjadi korban di sini atas penipuan diadakannya sayembara ini di sana. Ya, benar sekali. Jadi di sini bukan hanya saya yang mendapat informasi bahwa pusaka itu adalah pusaka yang palsu. Lebih baik pusaka itu dicek kembali. Mengenai keaslian pusaka ini, keasliannya biar saya tanyakan kembali nantinya kepada Cipto Samanggala. Ya, Karena lebih baik seperti itu. di sini saya pun belum yakin bahwasanya Cipto Samanggala memiliki pusaka Godopati yang asli. Bisa saja Cipto Samanggala mengadakan sayembara ini karena dia hanya menginginkan bantuan-bantuan dari makhluk lain untuk mengalahkan musuhnya. Bisa saja seperti itu karena di sini yang terjadi, Wiraga sudah berhasil mengalahkannya, akan tetapi Wiraga mendapatkan pusaka yang palsu. Kasihan ya. Wiraga capek-capek malah ditipu. Belum tentu keaslian dari pusaka ini. Kerajaan dari Cipto Samanggala itu memiliki pusaka yang asli. Iya, jangan-jangan itu hanya berita saja. Lebih baik kau pulangkan saja dengan cuma-cuma pusaka tersebut. Sia-sia perjuanganmu untuk mendapatkan pusaka itu. Tapi ternyata apa? Pusaka itu hanyalah palsu yang diberikan kepada dirimu, wahai Wiraga. Jika kalian sudah mendengar berita ini, untuk urusan asli atau palsu, itu urusan saya. Yang perlu kalian lakukan, hentikanlah mengikuti sayembara ini. Sayembara ini sudah dihentikan karena sudah ada yang memenangkan. Baiklah, jika memang seperti itu, terima kasih banyak atas perhatiannya kalian dengan keaslian atau kepalsuan dari pusaka ini. Terima kasih. Mengenai kejelasannya, biar kami yang urus nanti. Baik, saya akan kembali. Mohon maaf sudah mengganggu waktu kalian. Baiklah, tidak masalah. Terima kasih banyak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kasihan kau, Wiraga. Usaha yang sia-sia untuk mendapatkan pusaka itu. Sebenarnya di sini tidak ada sebuah usaha yang sia-sia. Mungkin saja Wiraga hanya tertipu dengan diiming-imingi sebuah pusaka yang sangat hebat dan sebuah kejayaan. Jadi, untuk pembelajaran saja, kita harus lebih berhati-hati untuk memilih dan memilah apa yang pantas untuk kita lakukan. Lalu bagaimana setelah kau mengetahui jika pusaka itu palsu? Apakah kau sudah puas? Untuk keaslian atau palsunya pusaka ini, kami akan bertanya langsung kepada sang pembuat sayembara ini. Karena itu hanyalah berita yang belum tentu benar kepastiannya. Mungkin ada salah satu yang ikut sayembara tidak terima dengan apa yang didapatkan oleh Wiraga. Makanya bikin berita bahwasanya pusaka yang ada di Wiraga itu palsu. Khususnya raja-raja Bonges itu ya. Benar sekali apa yang dikatakan manusia ini. Kamu tertipu. Tapi sudah jelas berita di luar sana sudah meluas jika Wiraga hanya mendapatkan sebuah pusaka yang palsu, tidak berguna sama sekali. Bagi saya,
kita mendapatkan pusaka yang palsu ataupun asli, itu hanyalah sebuah hadiah atas apa yang telah kita kerjakan. Benar sekali. Dan itu pun urusan saya. Jika memang benar-benar pusaka ini palsu, itu terserah kalian. Yang terpenting di sini berita yang sudah menyebar luas itu Wiraka yang telah memenangkan sembara ini ternyata hanya mendapatkan pusaka yang palsu. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Ini sudah bisa dipastikan. Tapi di sini Kisanak perlu Kisanak perhatikan. Banyak makhluk yang mengira memang benar Wiraka yang memenangkan sayembara ini. Tapi hanya ditipu oleh Cipto Semenggala yang memberikan pusaka palsu. Berarti tugas kita, khususnya Wiraka, menyebarkan berita bahwasanya ditipu oleh Semenggala. Seperti itu Kisanak. Itu yang ada di jalan pikiran saya. Tetap ada celah di dalam sebuah kesempitan. Insya Allah, jika memang kita tetap berada di jalan kebaikan, akan selalu ada jalannya di sana. Baiklah Pio, jika seperti itu, kita tidak mempunyai waktu banyak untuk menyebarkan berita ini sebelum Raja Ponges Joseto itu semakin banyak ngomong di luar sana. Baiklah di sana sekali. Silakan lanjutkanlah kegiatan di sana. Sebarkan luas, Tuan Wiraka. Baik. Ya Tuan Wiraka. Akan tetapi harus tetap berhati-hati di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pulang. Iya, siap. Pergi dari tempat ini. Siap Tuan. Karena mungkin dalam waktu dekat rombongan dari Joseto akan datang ke tempat ini. Baiklah, Baik Begitu Tuan. saya, Ya Tuan. saya akan meninggalkan jejak dari tempat ini. hati-hati Tuan Wiraka. Baik teman-teman, alhamdulillah ini ada solusi sedikit tadi. Setelah kita sudah benar-benar terpojokkan, ada dua makhluk malah membuat pikiran kita terbuka, yang mengira atau menyebarkan berita nanti Wiraka bahwasanya Wiraka telah ditipu oleh Semenggala. Cuma ini Semenggala ini mendeklarasikannya itu seperti apa? Iya. Nah, ini pinter-pinteran dengan kita. Betul Mas. Penipuan. Ya. Oke, kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Oh iya Mas. Saya tutup terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam Om Swastiastu.